Oke. Yang dimaksud dengan elastisitas permintaan adalah perbandingan antara jumlah barang yang diminta dengan perubahan harga barang. Nah, besarnya elastisitas permintaan dinyatakan dalam koefisien elastisitas permintaan dan dilambangkan dengan ED. Itu besarnya koefisien elastisitas ditentukan dengan rumus seperti ini. Koefisien elastisitas permintaan yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga barang tersebut. Ya, ED adalah koefisien elastisitas permintaan, yaitu perbandingan antara perubahan jumlah permintaan Q1 dikurangi Q2 lalu dibagi perubahan harga P1 dikurangi P2 dikali P1 dibagi Q1. P1 adalah harga barang awal, Q1 adalah jumlah permintaan awal. Ya, kalau pusing lihat rumus, kita lihat contohnya gitu ya. Nah, ada 5 macam koefisien elastisitas. Ada yang elastis, inelastis, unitary, elastisitas sempurna, dan inelastisitas sempurna. Oke, yuk kita lihat satu-satu ya. Oke, yang pertama dulu. Elastisitas permintaan, koefisien elastisitas permintaan yang elastis. Yaitu pada saat elastisitasnya lebih besar dari 1. Yaitu permintaan dikatakan elastis jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih dari persentase perubahan harga. Permintaan elastis biasanya berlaku untuk barang-barang mewah. Yuk kita lihat. Harga komputer per unit 4 juta. Jumlah barang yang diminta 10 unit. Jika harganya turun jadi 3 juta, maka permintaan naik jadi 20 unit. Bagaimana menghitung elastisitas permintaannya? Sejuta dibagi 4 juta. Nah, ini sejuta ini dari mana? Sejuta ini adalah selisih antara 4 juta dikurangi 3 juta. Nih, tertera di sini ya. 4 juta dikurangi 3 juta. Dikali 100%, 25%. Lalu ini 10 dibagi 10. 10-nya ini karena perubahan 10 nih. Perubahan kide ya. 10 dari 10 jadi 20, gitu kan? Ada selisih 10. Dibagi 10 ini karena dari awalnya, berarti makanya 10 dibagi 10 kali 100 jadi 100%. Nah, terus ini adalah dari 100% ini, yang ini di bagian jumlah dibagi dengan perubahan harga. 100% dibagi 25%, maka didapat 4 ya. Nah, kalau 4 karena lebih dari 1, maka permintaan barang tersebut disebut permintaan yang elastis. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Koefisien elastisitas permintaan yang elastis. Nah, kalau digambarkan bentuknya seperti ini nih, elastis. Jadi ini kan harganya asalnya 4 juta, jadi 3 juta. Nah, waktu 4 juta permintaannya 10.
Waktu 3 juta turun, permintaannya jadi 20. Nah, maka gambarnya seperti ini. Ya, itu adalah koefisien elastisitas permintaan yang elastis. Betul, kalau permintaannya nambah itu karena harganya turun. Itu elastis. Oke. Nah, sekarang kalau yang inelastis gimana? Ya, di sini dibilangnya permintaan inelastis terjadi bila persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil dari persentase perubahan harga. Contoh nih, harga beras. Harga beras 4.000, jumlah barang yang diminta 10 kilo. Jika harganya turun jadi 3.000, permintaannya naik jadi 12 kilo. Nah, sekarang kita lihat elastisnya tuh segimana banyak gitu. Ya. Masukin ke rumus. Perubahan KIDE atau perubahan permintaan asalnya 10 jadi 12. Maka ada selisihnya 2. Lalu perubahan harga asalnya 4.000 jadi 3.000. Berarti ada perubahan harganya 1.000. Q1-nya atau harga awalnya 10, lalu ini jumlah awalnya 10, lalu harga awalnya 4.000. Nah, masukin ke rumus. Perubahan KIDE dibagi perubahan harga dikali harga awal dibagi jumlah awal. 2 ini berasal dari selisihnya. Ya, dibagi 1.000. 1.000 ini juga selisih dari harga dikali harga awal 4.000 dibagi jumlah awal 10. Nah, terus ini bisa dikali silang, ini dicoret ya, ini coret 5, ini coret ya, ini 4. Oke. Maka diperoleh 0,8. Nah, karena si 0,8 ini lebih kecil dari 1, maka disebut permintaan yang inelastis. Itu ya. Itu adalah koefisien yang inelastis. Nah, bagaimana yang kondisi berikutnya? Koefisien elastisitas permintaan yang unitary. Nah, kalau yang unitary ini adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Contoh, ketika harga susu 40.000, permintaannya 10 kilo. Lalu harganya turun jadi 36.000, jumlah permintaan naik jadi 11 kilo. Sekarang kita lihat nih. Hitung dulu perubahan permintaannya. Asalnya 10 jadi 11 jadi 1. Lalu perubahan harganya 40.000 jadi 36.000 jadi 4.000. Lalu Q1 10, P1 4.000. Ini kan harga awal. Harga awalnya 4.000, jumlah awalnya 10. Maka ya, ini yang ini nih salah ketik nih. Harusnya 40.000. Oke. Harga awalnya kan 40.000. Oke, sekarang masukkan 1 dibagi 4.000 dikali 40.000 dibagi 10. Maka dapat elastisitasnya 1. Nah, ketika elastisitasnya 1, maka disebut unitary. Ya, oke. Silahkan, boleh ditanyakan dulu. Jadi sekarang udah ada 3 ya. 1, koefisien elastisitas yang elastis. Kedua, yang inelastis. Yang ketiga adalah unitary. Nanti ada 2 lagi.
Ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk 3 ini? Iya, oke, sip. Nah, sekarang kita lanjut koefisien elastisitas permintaan yang elastis sempurna. Nah, ini gimana nih kalau yang elastis sempurna? Dikatakan juga elastisitas yang tidak terhingga. Nah, ini terjadi jika permintaannya tidak terbatas. Jadi berapapun harganya, barang itu akan dibeli. Contoh, saat naik harga BBM, bensin, walaupun harganya tetap, permintaan BBM terus naik. Saat harga BBM 2.400, jumlah permintaan 10 liter. Saat menjelang harga BBM naik, gitu ya, walaupun harga tetap 2.400, jumlah permintaannya naik jadi 20 liter. Jadi kan kayak beli cadangan gitu, ya. Nah, dari soal tersebut bisa dihitung nih koefisien elastisitas permintaan yang tidak terbatas. Yuk kita lihat. Perubahan permintaan asalnya 10 jadi 20, maka ada selisih 10. Lalu perubahan harga, karena tidak ada perubahan harga jadi 0. Nah, harga awalnya 2.400, jumlah awalnya 10. Baru masukkan ke rumusnya. Per jumlah ini perubahan permintaan dibagi perubahan harga dikali harga awal dibagi kuantitas awal. 10 dibagi 0 dikali 2.400 dibagi 0. Dibagi 10, ya. Jadi ini 10 dibagi 0 dikali 2.400 dibagi 0. Nah, ingat teman-teman, kalau sesuatu angka dibagi 0, maka hasilnya tidak terhingga. Ketika hasilnya tidak terhingga, itu disebut elastis sempurna. Ketika elastisitasnya tidak terhingga. Itu. Ya kayak kondisi di Indonesia kan begitu ya. Jadi berapapun ya istilahnya harganya tetap pada saat memang mau naik tuh, biasanya hari terakhir mau ada informasi kenaikan harga BBM gitu ya. Wah, orang-orang yang punya mobil, punya motor pada ngantri beli bensin. Oke. Nah, itu contohnya ya untuk elastis sempurna. Oke, yang terakhir ini adalah koefisien elastisitas permintaan yang inelastis sempurna. Nah, ini kebalikan ya. Ini disebutnya adalah permintaan, di sini disebut permintaan ekstrim. Hal ini terjadi jika perubahan harganya tidak menyebabkan perubahan jumlah yang diminta. Ini biasanya untuk barang-barang barang-barang bebas lah cenderung gitu ya, harga-harga murah. Contoh, harga garam 1.000 per kilo, jumlah permintaan 10 kilo. Ketika harga naik jadi 2.000, jumlah permintaan 10 kilo. Nah, kalau model seperti ini, nah ini kondisinya disebut elastisitas yang inelastis. Kenapa? Kita lihat, masukin ke rumus. Jumlah barangnya tetap, permintaannya tetap 10 kilo